Selamat datang pada pembelajaran PKWU, SMA Negeri 4 Pontianak. Hari ini kita memasuki KD 3.10, yaitu memahami strategi pemasaran produk kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal secara langsung. Pada kegiatan pembelajaran satu ini, kita akan membahas mengenai konsep pemasaran dan pemasaran langsung. Silahkan kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian, fungsi dan tugas pemasaran. 2. Menjelaskan pengertian pemasaran langsung. 3. Menjelaskan jenis-jenis pemasaran langsung. 4. Menjelaskan manfaat pemasaran langsung. Pertama-tama kita akan mempelajari apa saja konsep pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana, yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Menurut Kotler, pengertian pemasaran adalah aktivitas sosial dan sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu ke pihak lain. Secara sederhana, pemasaran adalah proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Fungsi-fungsi pemasaran. Yang pertama, fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual oleh produsen, baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk. Produk tersebut bisa digunakan untuk keperluan sendiri ataupun dijual kembali untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkut produk tersebut. Proses pengangkutan bisa melalui darat, air, dan udara. Sedangkan kegiatan penyimpanan produk berjalan dengan cara menjaga pasokan produk agar tersedia ketika dibutuhkan. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Fungsi fisik pada manajemen pemasaran fokus pada kegunaan waktu, lokasi, dan bentuk. Kegunaan tersebut ditambah pada suatu produk ketika produk tersebut diangkut, diproses, dan disimpan untuk melengkapi keinginan para konsumen. Fungsi fisik dibagi menjadi beberapa fungsi lainnya, yaitu fungsi pengangkutan, fungsi penyimpanan, dan fungsi pemrosesan. Yang ketiga, fungsi perantara. Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Pada proses aktivitas perantara terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian informasi, klasifikasi produk, dan lain-lain. Perlu kalian perhatikan ya, ujung tombak semua bisnis terletak pada kesuksesan pemasarannya. Sebagus apapun produk yang kalian buat, tentu tidak akan sukses tanpa strategi pemasaran yang baik. Adapun beberapa tugas pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Memperkenalkan produk. Tugas pertama dan terpenting dari kegiatan pemasaran adalah untuk memperkenalkan produk yang diciptakan kepada masyarakat. 2. Mencapai target penjualan. Target penjualan produk harus ditetapkan sejak awal. Tim pemasaran harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan pasar. 3. Memastikan kepuasan konsumen. Selain target penjualan, kepuasan konsumen merupakan hal penting dan menjadi prioritas dari tim pemasaran. Dengan memastikan konsumen merasa puas dengan produk, maka proses pemasaran itu sendiri sudah dianggap berhasil. 4. Membuat strategi lanjutan. Ada cukup banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan oleh tim pemasaran dalam memasarkan produk ke masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan diskon.
Strategi lanjutan ini dimaksudkan untuk mendapatkan target keuntungan yang lebih besar dari strategi sebelumnya, misalnya menawarkan produk lainnya kepada konsumen untuk menempatkan harga diskon. 5. Bekerja sama dengan mitra. Pemasaran juga memiliki peranan penting dalam membangun kerjasama dengan mitra kerja. Selain itu, tim pemasaran juga bertugas menjalin hubungan baik dengan masyarakat, khususnya pelanggan, serta menjadi media yang menjembatani hubungan perusahaan dengan lingkungan eksternal. 6. Membuat rekapitulasi penjualan. Tim pemasaran harus membuat rekap data penjualan dengan benar dan terstruktur. Data penjualan tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan target dan strategi pemasaran di masa mendatang. Dalam menyukseskan kegiatan pemasaran dibutuhkan penanggung jawab yang mengatur segala proses pemasaran. Adapun tanggung jawab yang dipikul oleh manajer pemasaran antara lain, pertama, mengawasi serta mengembangkan strategi pemasaran. Kedua, melakukan riset dan menganalisa data untuk mengidentifikasi target pasar yang pas. Ketiga, merancang serta menyajikan ide lengkap dengan strateginya. Keempat, melakukan aktivitas promosi. Kelima, mengumpulkan dan mendistribusikan informasi statistik dan finansial. Keenam, merawat website perusahaan dan memikirkan strategi kampanye online. Ketujuh, menyelenggarakan event dan pameran. Kedelapan, mengupdate database serta memanfaatkan CRM. Kesembilan, mengkoordinasikan budaya pemasaran secara internal dan organisasi. Kesepuluh, mengawasi performa, dan yang terakhir ke-11, melakukan kampanye di sosial media. Setelah mengetahui tentang pengertian, tugas, dan fungsi pemasaran, kita akan mempelajari tentang pemasaran langsung. Menurut Kotler Gary Armstrong, pengertian pemasaran langsung adalah sistem pemasaran yang memakai berbagai media iklan untuk berinteraksi secara langsung dengan target konsumen. Biasanya interaksi ini dilakukan melalui telepon, email, atau bertemu langsung dengan konsumen untuk mendapatkan respon langsung. Pemasaran langsung adalah strategi pemasaran yang memungkinkan perusahaan berinteraksi langsung dengan konsumen menggunakan media apapun. Pemasaran langsung mensyaratkan komunikasi informasi tentang suatu produk, layanan, atau perusahaan secara langsung kepada pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis pemasaran langsung. Ada 5 jenis pemasaran langsung, yaitu yang pertama, personal selling. Personal selling adalah proses memasarkan produk secara langsung bertatap muka dengan calon pembeli. Manajemen pemasaran biasanya akan menjajaki tempat-tempat tertarget dan pasar strategis terhadap produk. Yang kedua, direct mail marketing. Direct mail marketing adalah jenis promosi produk usaha dengan cara memberikan berbagai penawaran menarik, pesan, informasi produk, brosur dan sejenisnya kepada seseorang pasar yang berada di alamat tertentu. Pengiriman surat bisa berupa faxmail, email, dan voicemail. Yang ketiga, katalog marketing. Katalog marketing adalah jenis pemasaran dengan cara mengirimkan katalog ke berbagai pasar dan target berbeda di tempat yang berlainan. Yang keempat, telemarketing. Telemarketing adalah kegiatan memasarkan produk dengan memanfaatkan telepon atau komunikasi suara lainnya dalam mempromosikan produk. Setelah mendapat persetujuan, maka barulah melakukan pertemuan dengan calon konsumen yang dituju. Dan yang kelima, kios marketing. Kios marketing adalah jenis pemasaran produk berbasis modern dan daring dengan meletakkan sebuah mesin penerima pesanan pelanggan pada toko-toko mereka. Terakhir, kita akan membahas manfaat pemasaran langsung. Berikut ini merupakan manfaat pemasaran langsung. 1. Calon pelanggan sudah tertarget. 2. Anggaran pemasaran yang lebih efisien. 3. Meningkatkan loyalitas pelanggan. 4. Membantu mendorong bisnis baru.